Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Dodi Ferdiansyah. Di video kali ini, kita stop dulu untuk membahas atau belajar tentang cyber security. Tetapi, saya ingin mengajak teman-teman dalam video kali ini untuk bermain game. Ya, benar, kita akan bermain game. Tapi, game yang akan kita permainkan itu adalah game yang memang berhubungan dengan cyber security. Ini yang disebut dengan Black Belt IT Security Training. Sebenarnya konsepnya itu adalah edukasi. Jadi kan tidak semua orang bisa diedukasi dengan ikut seminar, atau ikut workshop, atau ikut pelatihan-pelatihan, bahkan membaca buku-buku atau modul-modul yang memang sudah disediakan melalui fisik ataupun digital. Nah, sehingga muncullah game-game seperti yang akan saya tunjukkan ini. Jadi intinya adalah game ini untuk mengedukasi, mentraining para pegawai, staff, atau kita kalau mau pengen main sendiri gitu ya, untuk lebih aware, untuk meningkatkan kesadaran atau awareness kita terhadap security yang ada di sekitar, terutama di organisasi ya. Untuk linknya, teman-teman nanti bisa lihat di kolom deskripsi, ya nanti saya masukkan ke sana. Sekarang kita langsung mulai saja ya. Saya juga belum pernah mencoba detailnya, tapi saya cuma lihat tampilannya seperti apa. Nah, jadi kita sama-sama aja ya. Saya masih blank kok tentang aplikasi atau game ini. Tapi kayaknya menarik ya, mari kita coba. Yang pertama itu kita akan coba masukkan nickname kita, ya terserah teman-teman ya. Saya masukkan nickname-nya, misalkan Sandika. Bahasanya boleh pakai Jerman, boleh pakai bahasa Inggris. Ya, karena memang aplikasi ini dibuat oleh perusahaan dari Jerman ya. Jadi memang mereka punya default language-nya adalah Jerman, tapi mereka punya opsi untuk yang English-nya. Nah, kalau bahasa Indonesia-nya nggak ada. Nah, artinya kalau teman-teman tertarik di sini, teman-teman bisa coba explore atau bikin aplikasi yang serupa dengan bahasa Indonesia. Siapa tahu banyak perusahaan-perusahaan yang memang terbantu, bahkan membutuhkan sistem edukasi seperti ini. Oke, kemudian kita pilih gendernya, wanita atau pria. Yang jelas saya pria, kemudian saya pilih profile picture-nya, berewokan. Terus mungkin saya pilih kulitnya ya, seperti ini. Oke, kalau sudah kita tinggal save profile mungkin. Ya. Nanti kita akan masuk ke wizard-nya atau istilahnya tutorialnya ya. Apa yang dimaksud dengan Black Belt Cyber Security. Nah, di sini teman-teman bisa baca dulu sepintas ya. Maksud dari programnya seperti apa. Intinya mereka itu ingin menunjukkan bahwa apapun aktivitas yang ada di dalam sebuah perusahaan atau organisasi, tidak semuanya itu aman. Seperti menulis email, menghapus email, atau melakukan panggilan telepon antara teman. Itu mungkin saja banyak terjadi celah keamanannya. Oke, nah jadi kita ibaratnya atau analoginya kita berada di dalam sebuah perusahaan dan kita berposisi sebagai staff atau pegawainya. Nah, nanti game pertama kali dimulai itu masalah tentang dokumen. Bagaimana cara kita mengelola dokumen, bagaimana cara kita menghapus dokumen, bagaimana cara kita men-sharing dokumen. Pokoknya yang berhubungan dengan dokumen itu ada di game level pertama lah istilahnya gitu ya. Nanti ada skornya loh. Jadi kalau misalkan skornya tinggi, kita akan loncat atau naik ke level berikutnya. Ya, seperti itu. Kemudian untuk melakukan kostumisasi terhadap profil kita, ya teman-teman bisa klik tombol customize profile ya, yang ada di meja kita. Mungkin ada yang ada di gambarnya. Kemudian, oke, kita akan mulai sekarang. Nah ini ada 3 tadi yang saya bilang di awal di tutorialnya, ada 3 level ya. Yang pertama itu berhubungan dengan dokumentasi. Nah, kita coba dari dokumen aja dulu. Ya. Kita klik yang dokumen. Nanti kita akan masuk lagi tentang penjelasan apa yang harus kita lakukan di sini.
tingkat pertama tentang dokumen ini, ingat tadi yang saya bilang, bagaimana cara kita sharing dokumen, menghapus dokumen, dan menyimpan dokumen. Tidak semua dokumen itu mempunyai tingkat kerahasiaan yang sama. Ya, ada yang sifatnya publik, ada yang sifatnya rahasia, ada yang sifatnya itu rahasia tetapi boleh di-sharing dalam internal, dan lain-lainnya. Kemudian nanti kita akan memutuskan dokumen tersebut akan dibuang kemana, disimpan kemana, di-sharing kemana. Dan waktu yang diberikan itu selama 3 menit. Nah, ini yang tadi yang saya bilang tentang tingkat-tingkat dari kerahasiaan data atau kerahasiaan dari sebuah dokumen. Ada yang disebut dengan public dokumen, ada yang disebut dengan internal dokumen, ada yang disebut dengan confidential dokumen, dan juga ada yang disebut dengan strictly confidential dokumen. Ya, nah teman-teman bisa lihat lah karakteristik atau ciri-ciri yang disebut dengan public document seperti apa, internal seperti apa, confident, dan juga strictly confident seperti apa. Nanti kita akan disediakan 3 aktivitas dalam mengelola dokumen ini. Yang pertama itu pengiriman dokumen. Nah, kirim dokumen ini bisa melalui email atau bisa melalui media sosial. Terus ada juga untuk disposing atau penghapusan atau penghancuran dokumen. Nah, penghancuran atau pembuangan dokumen ini juga ada 2. Ada yang dibuang langsung tanpa dihancurkan, biasanya kita buang ke tong sampah ya. Atau kita buang dengan cara menghancurkan. Biasanya kan di perusahaan-perusahaan atau di organisasi itu punya alat yang namanya paper shredder. Ya, jadi kita masukkan papernya atau kertasnya, dokumennya, nanti dia akan menghancurkan dokumen tersebut. Oke, nah ini contoh misalkan kita punya dokumen. Nah, dokumen ini nanti kita tentukan. Ya, kalau misalkan press release ini bisa dibuang atau bisa dikirimkan melalui email atau bisa dipublish ke publik melalui media sosial. Ya, jadi kita bisa tentukan nantinya. Kemudian dokumen ini bisa kita drag and drop. Oke, nah sekarang kita coba saja langsung ya, biar lebih kelihatan. Please pass this on to your team. Nah, ini instruksinya. Ya, artinya dokumen ini tolong dikirimkan ke tim kita. Artinya tidak boleh orang lain yang tahu, orang di luar perusahaan kita yang tahu. Berarti ini adalah pengiriman dokumen. Ya, biasanya di dalam perusahaan itu ada yang namanya email company. Ya, berarti kita coba kirim email ya. Ke tim mungkin regular atau encrypted email ya. Saya coba regular. Oh, ternyata salah. Ya. Harusnya mungkin ke encrypted email. Atau yang ini, this is old, please put in the trash. Oke, trash ya. Trash, kita tong sampah. Oke, kita dapat nilai 100. Ingat ada waktunya sebelah kanan ya, jadi jangan sampai telat. Terus, this can be disposed of, confidential. Oke, kalau kerahasiaan kita harus hancurkan. Kemudian, you can share this publicly with your friend. Oke, untuk teman-teman mungkin kita bisa share melalui media sosial ya. Unfortunately, we have to tell this to the whole teams. Whole teams berarti, oke, saya masukkan ke Google Drive. Send that to our boss for consideration. Please treat it discreetly. Oke, kalau rahasia biasanya saya kirimkan melalui encrypted email. Our colleagues have already published this, so this comment can be trash. Oke, trash boleh deh. Masuk ke tong sampah. Please share this with our engineer again. Oke. Oh, waktunya habis. Ya. Sekarang kita lihat skor yang didapatkan. Ternyata Sandika mendapatkan skornya 3650. Oke, ini ada detail scoringnya. Ya. Ini Sandika ya, bukan Dodi ya. Artinya Sandika seperti ini. Oke, kita coba next. Nah, nanti setelah kita melakukan kegiatan game tadi, nah nanti ada
advisory-nya, ada saran-sarannya. Ya. Bagaimana supaya data yang dikirim atau data yang dibuang itu bisa aman. Nah, di sini ada advisory-nya, istilahnya itu advisory ya. Jadi kalau misalkan kita ingin mengirimkan dokumen melalui email, akan lebih baik untuk dienkripsi. Ya, atau kalau misalkan kita ingin share menggunakan drive, ya, menggunakan cloud, hati-hati terhadap akses yang kita berikan. Ya, ini harus diperhatikan. Atau yang terakhir, kalau ingin kita hapus atau ingin kita buang dokumen-dokumen, put in the shredder or a data bin. Jadi langsung hancurkan ke paper shredder-nya. Ya, menggunakan alat itu. Memang mahal sih, tapi kalau kategori organisasi atau perusahaan ya seharusnya menyediakan paper shredder itu. Oke, jadi dokumen sudah. Nah, sekarang kita coba yang kedua, ya, spam defense. Ya, nah, apa ini maksud dengan spam defense? Itu ya teman-teman bisa lihat sendiri, ya. Masalah pertahanan terhadap salah satu jenis malware yang namanya spam. Biasanya spam ini dia muncul melalui email. Ya. Nah, waktu yang diberikan adalah 6 menit. Ya, kita coba langsung saja. Oke, ada tutorial dikit ya. Ketika game ini dimulai, kita dapat memilih profile di bagian atas ya. Di bagian atasnya profile. Terus kita memilih teks dari blok-blok yang disediakan. Ya. Hanya bisa dipilih satu blok ya per row, per barisnya. Jadi per barisnya itu kita hanya bisa memilih satu blok saja. Oke, terus next. The hints on the left will help you decide. Oke, ini ada hints-nya ya. Ada kata kuncinya, ada bantuannya lah istilahnya sebelah kiri. Oke, kita coba. Saya belum pernah juga nih ya. Oke, saya coba misalkan, saya kurang tahu juga nih maksud profilnya, tapi kita coba aja dulu. Set. Our first target is Miss Robbins from the finance department. Okay, we found that it's easy to put pressure on her. Okay, jadi si Miss Robbins ini dia sangat mudah untuk di pressure, ditekan, ya. Oke, ini hints-nya make mistakes under pressure. Oke, kita coba tekan terus, kita bikin stress ya, istilahnya kita bikin stress Miss Robin-nya. Terus not criticizable, oke. Terus new on the job. Oke. Nah, kita lihat. Oke, good day, you won't believe it. Hello Mr. Robin, Mr. Robin, this is our top priority. Oke. Biasanya kalau misalkan dia itu cepat stres menghadapi tekanan, saya akan langsung coba untuk memprioritaskan email ini. Kemudian baris kedua, transfer this urgently. Oke, Bitcoin optimal investment for money like yours. You can find your mobile phone bill. Oke, ini ada urgently ya, mungkin lebih penting ya. Terus click quickly on your account. Disuruh cepat ngekliknya, jadi nggak usah nyuruh dia berpikir. Oke, kita kirim email phishingnya. Oke, nah. Oke, paham. Jadi, posisi kita sekarang itu sebagai si attacker, ya. Jadi kalau tadi kita sebagai pegawai, nah sekarang kita sebagai si attacker. Si attacker ini atau kita ini akan mencoba untuk mengirimkan email phishing kepada pegawai-pegawai yang ada di perusahaan. Oke, seperti itu. Oh, menarik sekali ya ternyata ya, seru juga. Yang kedua, we continue with Mr. Pen from HR. His file show he's easily frightened. Oke. Mr. Pen ini lebih cepat takut ya, lebih gampang takut. Oke, hints ini follow instruction blindly, terus want to avoid any conflict, give in click quickly. Oke.
no, you can go on. Okay, dear Peter, he is easily frightened. Oke, kalau takut. Oke, saya langsung tembak aja kalau gitu ya. There is suspicion you have been illegally developing payment. Get now on the book trading. No, we need to help with this application. Oh no. Kita langsung tembak aja. Kita coba-coba ya. Terus give in quickly. Oke, harus ya. Kita harus coba paksa dia mengklik segera mungkin. Ya, oke. Ya, get it now. Kirim. Ya, 200 ya, lumayan lah. Nilainya 200 ya. Kalau yang pertama lebih gede tadi ya, 275. Oke, kemudian yang ketiga. Oke, this is Miss Rippling from the board office. In social media, her friend describe her as very helpful. Oke, berarti kita lihat karakteristik dari Miss Rippling ini, dia seneng bantu, dia seneng ngebantu teman-temannya. Nah, kita bisa lihat nih hintnya. I would like to please everyone, terus takes time for everyone, open-minded towards stranger. Jadi dia selalu open terhadap para orang-orang yang tidak dikenal ya, atau strangers. Nah, ini sifat ini juga sangat tidak baik juga ya. Ini artinya kita nggak boleh tembak langsung. Kalau orang seperti ini kita nggak boleh tembak langsung ya. Kita harus pakai basa-basi lah ya. Dear Miss Rippling, we receive an invoice that must be handed over to the board immediately. See here. Can you print the document here, please? My printer stop working. Oke, ketemu nih kayaknya yang ini ya. Jadi kita minta rasa iba dari Miss Rippling-nya. Kemudian kind regard. Thank you for your support. Oke, kita mengatasdirikan sebagai Chief Financial Officer ya. Oke, send phishing. Oh, lumayan. Ya, lumayan lah. 225. Oke, kemudian yang keempat, let us now turn to Mr. Hing from the field engineer. Apparently he is easy to convince. Jadi gampang dibujuk. Orang-orang yang gampang dibujuk itu biasanya knows no worries, jadi dia tidak akan mikirin masalah kekhawatiran yang berlebihan. Terus is a do it yourselfer ya, jadi dia senang melakukannya sendiri. Easy to put into euphoria, jadi kalau misalkan ada keberhasilan atau ada pesta, nah dia paling senang nih ya. Mr. Hing, can you keep a secret? Hello Mr. Hing, you have been recommended to me. Dear Mr. Hing, the following must be done urgently. Okay. Yeah. We have a new technology and over that would make your work immense. Okay. I need network plans. Okay. I heard about your project and I think more people should know about this. Okay. Can you tell me more about it? I read about in my magazine. Oke, kita coba bujuk ya. Kita coba bujuk. Apakah nilainya besar? 275. Oke. Lumayan. Oke, yang kelima. Let's write an email to Mr. Young from the sales department. According to his social media profile, he enjoys getting compliments. Oke, ini karakteristik Mr. Young ini dia paling seneng dipuji. Nah, ini juga karakteristik orang yang gampang di hack ya, yang gampang diretas. Likes to be on the spotlight, berarti dia paling seneng berada di pusat atau di titik. Pokoknya dia seneng menonjolkan diri dia sendiri. Strive for recognition, dia paling lapar ya, paling haus tentang recognition, paling seneng di recognize atau dikenal. Would like to make a career. Okay. Hello Mr. Young, I heard you're an expert in the field. Hello Mr. Young, I'm looking for a new employee in the company. Okay. Okay, PV. Your profile has conveyed us so much confidence.
We have received urgent facts for you. We urgently need to talk to you as PF market is about to collapse. Oke, yang ini deh kayaknya. Ya. You'd be a jackpot for us. Click on to read our exclusive study and then link for the market. You'll be jackpot for our team. Please contact us. Okay. Let's try. Perfecto. Oke, kita dapat nilai yang perfect. Oke, tadi kita berada di posisi attacker ya. Lumayan seru ternyata ya. Sekarang kita mungkin berada di posisi defend ya. Oke, kita coba ready to defend. Now you will receive many emails which you have to sort one. Oke, kita akan mengurutkan satu persatu email yang masuk kategori spam, phishing, atau legit email atau legit email itu valid ya, atau email resminya. Okay, next. To make the right decision, look at the sender, subject, and signature. Signature and whether there are attachment or link. Jadi yang harus diperhatikan ketika kita dapat email itu, yang pertama sendernya, pengirimnya. Yang kedua itu adalah subjek dari emailnya. Yang ketiga ada signature atau tidak. Ya. Yang keempat itu apakah ada attachment atau ada link yang masuk ke dalam email tersebut. Nah, itu menjadi 4 faktor yang perlu kita pahami. Oke, kita langsung coba next. Also, the content can give you information about category of the mail. Especially if you are asked to download something, you should be careful. Oke, hati-hati ya. Next. At the end of each email, you have 3 ways to sort the email. Okay, phishing, legit, and spam. You will receive point for every. Okay, let's try play game. Oke, ini ada email ya. Oh, waktunya 20 detik, cepat sekali ya. Notification dari Trickle Michael Mayer would like to share a file with you. Oh, hello, Mayer. I would like. Oh, kayaknya regular email ini. Oh, salah ternyata ya. Oke. From your over leasing. Oke, ini dari luar. Save now. Visit more detail. Oke, ini masuknya ke spam. Ya. Auto notification, confirmation. Oke, the status change the payment mentioned below. Change link to billing. Oke, ini adalah phishing mail. Oh, kayaknya spam juga kayaknya. Robert Michael, Tulip, .jp. Oke, I'm so glad I found you. I'm planning to find this group. Oke, please let I can send you the detail of the project. Oke, ini antara spam or phishing sepertinya. Phishing. Salah lagi ya. Oke, nggak apa-apa. Business forum, international top event. Oke, the member don't miss it. Register now. We look forward. Business forum. CEO top. Risk and possible solution. Oke, regular sepertinya. Oh, salah juga. Ya, from Michael Mayer, CEO private.com, urgent payment. Please contact me. Oke. Itu phishing jelas. Ya. Randy Byrne, out over for project nomor sekian. Hello to the group. Enertech. Oke, Enertech. Hello to the group. Many thanks for the friendly and productive kick-off meeting. Oke, ini sepertinya juga masuknya ke spam. Salah sepertinya. Peter Parker, CTO.com. Oke, Peter Parker ya, Spider-Man nih kayaknya. Your new company car is ready for you. We will clarify in advance which extra will should deliver car. Much thank you. Oke, mungkin phishing. Oh ya, masuknya ke phishing juga ya.
p20.co.uk online. Oke, security update. To continue using our service and update, download the file installation. Oke, hati-hati kalau ada download seperti itu. Harusnya itu masuknya ke spam or phishing. Spam sepertinya. Oh, masuknya ke phishing. To collect data privacy. Dear college, subjectnya invitation to the online course. Oke, ininya sendernya dari Tricollect juga ya. Tricollect, terus ada Tricollect. Oke, kayaknya ini benar. Ya, regular. Oke, service at paypal.com, open a voice form online. Oke. I think we are unsuccessful until now. Now we give still outstanding or client online pay. Because of the ongoing, you will force to bear cost. Oh, we expect the bank. Oke, ini masuknya ke phishing. Marco Hills, Tricollect.com. Do we have to expect delay? Hello Professor, send me attachment. Oke, biasanya kalau misalkan sendernya dari domain email yang sama, sepertinya sih itu regular email. Let's try regular email. Oke. Online 24, your bank. What's my bank? info@online24banks.bs. Online customer service. Unauthorized access. Oke, security or my concern. So have temporarily suspend. Oke, ini phishing nih. Ya. Tricollect. Oh, ini dari Tricollect juga. Our budget pending for Q1. Oke, sepertinya juga regular. Ebook trade secret. Do you miss our free offer? Everyone to know. Oke, nah biasanya kalau tawaran-tawaran ini masuknya ke spam kayaknya ya. Tuh. Kemudian Tricollect Drive, no reply. Tricollect. Oke, you got to update. Hey, you haven't seen this new post yet. Group news has shared the blog. Oke, sepertinya juga regular. Dennis at pkgroup.com. Oke, ini di luar domain perusahaan. Oke, ini juga saya sering dapat nih di email-email saya juga. Hello and thank you for your time. I found your email. Oke. Reply share great information. Oke, ini hati-hati masuknya ke spamnya kayaknya ya. John Natural Power. Oke, got more muscle. Oh, ini kayaknya iklan ya. Masuknya ke spam. Terus Marita Rabi dari Manchester Trade. Di luar. Your spec at the fair. I'm currently design a new a large network company. We come across people share in this information. Your team let me know you like presentation. Oke, sepertinya ini masuknya. Oh, salah ya ternyata ya. Antara spam, curiganya ke reguler juga. Oke, next. Apple, do not reply apple.io, important information about your Apple ID. Oke, ini juga saya banyak dapat email-email seperti ini di spam saya. Thank you. Login. Oke, ini phishing. Amazon sale, today is Prime Day. Oke, ini iklan masuknya ke spam. Oke, beres. Kita lihat Sandika, apakah nilainya cukup banyak? Ya. Oke, nilainya 5.785. Lumayan tinggi. Ya. Oke, menarik. Pertama kali saya nyoba, ya ternyata banyak juga ya yang harus saya pelajari lagi ternyata. Ya, jadi bukan ya, bermain game ini bukan berarti kita merasa insecure ya. Artinya merasa wah ini gamenya nggak bener nih, atau wah ininya kayaknya saya nggak bisa deh main game ini, bukan itunya ya. Tapi kita akan melihat atau kita bisa menilai diri kita sendiri gitu ya, seberapa aware kita tentang cyber security ini ya, dan juga kita bisa melihat tingkat awareness kita sendiri itu tinggi atau masih rendah gitu ya, atau ya medium gitu ya. Ya kita bisa nilai sendiri lah. Yang paling penting ya kita harus melihat advisory yang disediakan oleh game ini.
Ya. Oke, nah jadi kalau misalkan di sini dijelaskan ya di akhir gamenya, jadi ketika kita dapat email dari orang lain, yang apalagi yang tidak dikenal, ya kita harus perhatikan. Ya, walaupun dikenal dari tidak dikenal ya, dari teman kita yang kita kenal ataupun dari orang lain, yang tetap kita harus cek. Yang pertama itu adalah sendernya. Ya, ini sendernya dari mana? Emailnya pakai apa? Yang kedua adalah apakah email tadi itu sudah kita prediksi? Artinya apakah kita sudah tahu nih ya akan ada email. Nah, biasanya kan kalau kita janjian ya, nanti jam 3 tolong kirim email ya. Nah, nanti kan jam 3 akan kita lihat. Kalau ada email masuk berarti oke, ini berarti ada email dari si A yang tadi kita janjian. Tapi kalau kita yang tidak kita ekspektasi, ternyata tiba-tiba muncul email, terus isinya dapat hadiah, terus ada iklan apapun, nah itu perlu di garis bawahi ya. Artinya perlu dicatat di sini. Kemudian apakah si pengirim tadi itu atau isi emailnya ya, isi email yang dari pengirim tadi itu punya kesan menekan kita. Cepet dong, klik link ini ya. Nanti kalau nggak klik ini, ya ID Apple kamu akan di-ban. Ya, tolong dong klik file ini. Nanti kalau nggak diklik, akun Mobile Legends kamu nanti bisa di-ban dan seterusnya. Itu biasanya sifat-sifat email yang dalam tanda kutip negatif ya. Kemudian for link and attachment. Ya, check first and click, then click. Nah, ini juga hati-hati. Kalau misalkan ada emailnya disertakan link atau attachment, itu harus kita cek dulu. Ya, kita cek dulu ini email atau attachmentnya dari mana. Kalau yang game tadi itu saya nggak cek ya. Kalaupun ada attachmentnya, ada link, saya nggak cek juga linknya dari mana, kelihatannya dari mana, IP-nya berapa atau dari mana. Ya, jadi saya nggak cek juga tadi itu. Ya, kita belajar dari sana. Ya. Oke, ini yang kedua tentang spam. Ya, beres. Nah, ini yang ketiga. Yang ketiga ini tentang apa ya? Hack the planet. Apa ini? Facebook, Instagram, and LinkedIn are great platform to keep in contact. Okay. We sometimes give more information. Oke. Sepertinya ya game ketiga ini mengajarkan kita bagaimana kita bisa share informasi tentang diri kita sendiri secara bijak di media sosial. Ya. Banyak kasus-kasus kita sering mengekspos semua informasi kita. Ya, nama lengkap misalkan. Oke, nama lengkap mungkin nggak ada masalah. Mungkin ya. Nama lengkap, alamat kita, keluarga kita siapa saja, lulusan mana kita, kerja di mana. Ya, terus foto-foto kita bersama kolega, bahkan foto selfie kita di dalam perusahaan misalkan. Ya, nah itu hati-hati dalam melakukan hal-hal atau berbagi informasi seperti tadi. Kan kita nggak tahu, misalkan saya tulis password, ya password perusahaan di kertas, ya di sticky note, terus saya tempel di layar. Terus saya nggak sengaja, niat saya pengen selfie aja, bukan ingin menunjukkan password tadi, tapi pengen selfie aja. Lagi kosong nih, lagi kerjaan, lagi nggak ada kerjaan ya, maksudnya lagi nggak ada job. Terus saya pengen buka web medsos, terus pengen selfie ya oke, selfie. Ya. Kita nggak tahu, kita nggak aware di belakangnya ternyata kelihatan sticky note tadi. Ya kan orang lain bisa lihat juga. Itu hati-hati. Ya, jadi tujuannya seperti itu. Oke, durasinya 5 menit. Kita lihat bentuknya seperti apa gamenya. In order to view one of the social media profile, click on the corresponding screen and search for information regarding the target person. Oke, berarti sekarang posisi kita sebagai attacker. Jadi kalau sebagai attacker, bagaimana kita bisa mencari informasi dari media sosial? Ya. Oke, in order, siap. Next. When you select a profile, there's no turning back. Jadi ketika kita sudah ngeklik satu profile, ya nggak bisa balik lagi. Kita harus maju terus. Kita punya limit time-nya.
untuk mencari profile for relevant information. Kita cari informasi-informasi yang relevan, yang dimana kita bisa, dengan informasi tadi kita bisa menghack atau meretas passwordnya dengan bantuan informasi tadi ya. Waktunya 60 detik kayaknya ya, 60 detik. Kita coba saja nanti. By clicking on terms or relevant areas in picture, relevant keyword can be added to the hacking pool. Jadi nanti ada kotak informasi yang bisa kita klik ya. Kita klik, nanti masuknya ke hacking poolnya. Oke, ini contohnya informasi-informasi. Terus ini hacking poolnya ya. Nanti masukin di sini. Oke. Kita coba saja ya. Biar bisa ada kebayangnya dikit ya. Play game. Oke, kita coba ke Facebook. Find possible password terms. Oke, password terms. Oke, dari Jim Sarbaro. Into head of technical design. Oke, pas. Oke. Studied mechanical and electrical engineering at University, live in Manchester. Oke, ini kehidupannya mungkin bisa kita jadikan hacking poolnya atau informasinya. Play cricket, Petfield Park Senior. Oke. Ini oke, kita skip dulu. Jim Sarbaro shared a memory wedding with Sarah Sarbaro. Oke, nah mungkin nama oke, tapi nggak bisa diklik ya. Kayaknya bukan deh. Oh, oke, bisa ya. Sarah bisa. Ya. Sarah Sarbaro is with Jim Sarbaro at Dog Shelter Manchester. Welcome to our new family. Cita. Oke, mungkin nama ini. Wah, telat. Saya nggak lihat waktunya ya. Harusnya ini juga masuk nih. Ya, happy 50 day, 50 ya. Happy 50 birthday. Dad dari Camila Sarbaro. Ini harusnya bisa masuk nih. Jadi dari umurnya kita bisa tahu tanggal tahun lahirnya dan tanggal lahirnya itu serta bulannya itu kapan. Ya, ini kayaknya harus masuk deh. Saya telat. Ya. Oke, udah next. Dapat poinnya 300 ya. Oke. Oke. Jim Sarbaro, head and oke. Experience, bla 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 dan seterusnya. Nah, tahun ini mungkin kayaknya bisa jadi. Ya. 2013, 2015. Kayaknya ini deh masuk. Oke, future way masuk. Kemudian skillnya, ya project management. Oke, skill kayaknya no. Interest, oke, ini paling banyak nih informasinya. Football is coming home. Oke, berarti dia senang football. Terus juga dia senang UK Engineering Network-nya atau bergabung di jaringan. Oke, kayaknya enggak ya. Renewable Institution Group, Labor Funds Worldwide, ya. Reliant Groups juga. Oke. Kemudian Instagram. Oke, Instagram. Instagram. Ini sepertinya dia naik jeep ya. Jeep ya. Atau di piramidanya. Kemudian dia senang makan, mungkin dia senang makan. English breakfast semuanya. Terus dia punya anjing kesayangan. Apa lagi? Oke, sepertinya udah. Dan kita udah dapat nih. Jadi dari satu orang ya, kita ambil informasinya melalui 3 sosial media yang dia miliki. Nah, sekarang kita coba start hack attack ya. Oke, ternyata banyak yang salah ya. Ada informasi-informasi yang memang tidak bisa digunakan ya. Failure itu bukan gagal, maksudnya berarti informasi ini tidak berhubungan atau tidak bisa digunakan. Oke, menggunakan brute force ternyata. Oke.
Sukses phone password ya Dog 3 Lions 73 Cita. Nah, jadi dari sekian banyak informasi yang kita dapatkan, ya, informasi yang kita dapatkan tadi, nah akan dilihat, ya, akan dicek satu persatu kira-kira kata mana yang akan berhubungan dengan password yang digunakan oleh korban tadi. Oke, Cita, 3 Lions, dan juga Dog. Ya, 3 ini yang menjadi kata kuncinya. Oke. Brute force itemnya 14. Ya, 14 ya. Oke lah, termasuk cepat lah mungkin ya. Oke, skor yang didapatkan oleh Sandika adalah 2120. Ya, seperti itu. Oke, nah, kita lihat advisory-nya. Ketika kita menggunakan media sosial, ya pasti kita harus cek settingan dari privasi dari medsos kita. Jangan, ya saya sarankan jangan gunakan yang default ya. Jadi kita rubah lagi privasinya. Who can see your profile and post? Ya, anyone or just friends or contact. Kalau kita ya dalam tanda kutip public figure, ya mungkin foto-foto kita ya oke, semuanya bisa lihat. Tetapi kan kalau misalkan kita ya pegawai gitu kan, pegawai perusahaan, apalagi perusahaan yang enterprise lah, katakanlah enterprise, ya hati-hati saja dalam memposting foto-foto. Kita nggak tahu, ya kita nggak tahu informasinya ternyata terekspos dari sana, ya who knows. Anyone or just friends or contact. Okay, are there fake account in your name? Googling your own name sometimes brings interesting find. If someone misuse your identity, report this account on the platform. Ya, jadi kalau kita menggunakan nama di media sosial, coba googling dulu namanya. Ya, kalau munculnya itu ternyata yang jelek-jelek, oh nama ini pernah melakukan kejahatan, nama ini pernah melakukan penipuan, ya jangan gunakan nama itu. Kalau bisa nama itu di-report lah, ya, di-report ke platform dari medsosnya. Oke, kemudian has your password been leaked? Platform like www have ibeenfound.com over to notify you if your password appear in a leak. Dan teman-teman bisa cek aja website itu, ya, apakah password kita pernah muncul di dalam tanda kutip database ya. Kalau di sini disebutnya hacking pool ya, di pool untuk dilakukan brute force. Jadi kalau kita lihat ternyata password kita ada di sana, saran saya lebih baik ganti. Ya, seperti itu. Oke. Gamenya cuman segini ya, 3 level. Ingat? Gamenya ada 3 level. Terus dari yang dokumen, terus email spam, ya, dan juga ke tentang media sosial. Nah, 3 faktor ini adalah standar ya, artinya variabel standar bagi sebuah pegawai atau officer atau staff yang ingin belajar atau mentraining diri mereka sendiri tentang cyber security. Ya, tentang cyber security di perusahaan itu sendiri. Jadi jangan bicara terlalu jauh deh, jangan bicara masalah Pak, mengeksploit server bagaimana? Pak, bagaimana cara melakukan SQL injection? Itu terlalu jauh. Ya, untuk ukuran pegawai ya mungkin seperti ini lebih enak. Ya, seperti itu. Oke, menurut saya menarik sekali. Nggak tahu gimana menurut teman-teman? Ya, silakan coba. Nanti linknya itu ada di bawah. Ya, di kolom deskripsi, teman-teman bisa klik saja linknya. Nanti kalau teman-teman sudah nyoba, ya silakan komen bagaimana kesannya, terus experience yang didapatkannya seperti apa. Ya, seperti itu. Oke, itu saja mungkin yang ingin saya sampaikan. Ya, tidak perlu terlalu serius dalam belajar, tetapi kita juga bisa belajar dengan cara menyenangkan, yaitu dengan cara menggunakan platform
game seperti ini. Oke, sekian mungkin informasi dan penjelasan dari saya. Kita akan bertemu lagi di video-video saya berikutnya. Keep secure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.